Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nandaku sekalian, dijawab. Ini pertemuan pertama kita melalui video Zoom. Kalau mungkin sudah kenal sama Ibu toh, sudah pernah saya kirimkan biodata. Ibu mungkin sudah lihat fotonya, Ibu seperti apa. Dan ini kita ketemu langsung walaupun melalui Zoom pada hari ini. Jadi untuk hari ini, sebelum memulai pelajaran, ketua kelas, siapa Andika? Bisa diaktifkan mikrofonnya. Ya, Bu. Suaranya Andika. Andika? Andika, ada suara? Ada, Bu. Oke, Andika silahkan pimpin doa dulu untuk pertemuan hari ini supaya pembelajaran kita bisa bermanfaat dan diridhoi. Oke, silahkan Andika dan teman-temannya yang lainnya bisa berdoa juga. Doa belajar. Silahkan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Langsung saja kalau begitu, Ibu mulai dengan maaf Panca, bisa diaktifkan untuk share karena masih terkunci. Oke, semuanya sudah bisa dilihat di layar HP-nya atau laptop yang digunakan. Jadi ini sudah pertemuan ke-6 kita untuk mata pelajaran lintas minat geografi. Dan kalian ini kelas MIPA yang baru tahun ini ada mata pelajaran lintas minat geografi. Sebelumnya itu belum ada untuk kelas MIPA. Oke, di sini Ibu menyampaikan dulu beberapa kompetensi dasar yang kompetensi dasarnya mulai dari pembelajaran awal. Yang pertama memahami pengetahuan dasar geografi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pertemuan di awal, saya sudah memberikan apa itu geografi, tugasnya juga sudah mengetahui apa itu pengertian geografi menurut para ahli, menurut Semiloka. Jadi itu pengetahuan dasar geografi. Dan tugasnya juga pernah saya kasihkan beberapa seperti konsep, pendekatan, jadi sudah dipahami semua dia. Jadi itu yang gambaran umum yang akan kita pelajari pada geografi. Oke, ada memahami pengetahuan dasar geografi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi geografi itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, sangat dekat. Kemudian kompetensi dasarnya, yang kedua menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan atau penulisan. Oke, saya sudah beberapa memberikan tugas kemarin, bagaimana salah satunya itu tentang konsep geografi. Dan contoh-contohnya sudah kalian paparkan juga beberapa. Oke. Selanjutnya, oke, di sini kita masih di bab 1 mengenai pengetahuan dasar geografi. Untuk pertemuan pada hari ini, di sini kita akan membahas tentang objek studi, pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. Kita langsung masuk ke materinya, Dik. Semuanya sudah lihat tadi materi yang Ibu share di Classroom? Oke, sudah kelihatan materinya?
Kelihatan, Dik? Kelihatan semua? Bisa. Kalau saya tanya, bisa diaktifkan mikrofonnya, kemudian dijawab, kemudian dimatikan kembali. Oke. Oke. Saya lanjut saja kalau begitu. Oke, kita masuk di pertama, yaitu tentang objek studi geografi. Tugas di awal sudah saya berikan tentang objek studi geografi. Sudah? Oke, jadi objek studi geografi di sini ada dua. Ada objek material dan objek formal. Jadi ada dua objek studi geografi, material dan formal. Yang mana termasuk objek material? Objek material di sini masuk yaitu segala fenomena geosfer. Yang mana saja itu fenomena geosfer? Yang pertama ada litosfer. Jadi objek material pertama itu adalah litosfer. Jadi litosfer ini yang menyangkut tentang lapisan pada permukaan bumi. Apakah itu batuan, atau yang ada di lapisan permukaan bumi, yang bagian luar lapisan permukaan bumi. Kenapa bisa ada batuan, kenapa bisa terbentuk batuan, itu disebut dengan litosfer. Selanjutnya ada atmosfer. Sebelumnya mungkin sudah pernah dengar waktu di SMP, lapisan-lapisan atmosfer. Sudah pernah dia? Apa itu atmosfer? Jadi atmosfer itu tentang lapisan udara. Jadi bumi ini dilindungi oleh beberapa lapisan-lapisan udara. Oke. Oke, ada yang bisa menyebutkan tidak lapisan-lapisan udara yang melindungi bumi? Ada berapa? Ada yang bisa? Yang bisa coba aktifkan mikrofonnya, kemudian bicara. Sebutkan namanya. Ada? Ada yang bisa? Atau sudah pernah dengar sebelumnya tentang atmosfer itu apa? Oke, belum ada yang bisa. Belum ada. Jadi nanti mungkin di semester 2 nanti kita akan membahas lebih jelas lagi apa itu lapisan atmosfer, karena akan ada bab terkenal litosfer dan lain-lain nanti. Oke. Jadi di lapisan atmosfer itu ada troposfer, stratosfer, apa lagi? Troposfer, stratosfer, bumi. Jadi itu dibahas dalam hidrosfer. Ini membahas tentang apa? Ini masih termasuk objek material ya. Jadi hidrosfer itu membahas tentang air, baik itu air laut, sungai, danau. Kenapa bisa ada air laut, kenapa bisa ada danau, kenapa bisa ada telaga atau lain sebagainya. Pokok tentang air, kenapa air laut asin, kenapa air sungai tawar, seperti itu. Jadi itu dibahas dalam hidrosfer. Sama sebelumnya atmosfer ini akan kita bahas di bab tersendiri nanti, mungkin di semester 2. Jadi tolong perhatikan. Kemudian ada biosfer. Jadi biosfer itu apa? Jadi biosfer itu membahas tentang kehidupan flora dan fauna. Oke, saya bertanya lagi sama kalian semua. Tahu flora dan fauna itu apa? Oke, yang bisa? Anda semua ada yang tahu flora itu apa, fauna itu apa?
Nggak ada? Satu kelas? Andika? Flora bisa disebut juga dengan tumbuhan. Oke, flora tumbuhan. Kemudian fauna. Yang bicara siapa? Sebut nama dulu. Supaya saya tahu. Tiari Indriani. Yani, coba ulang. Flora itu apa? Mana Tiara suaranya? Jadi tadi Tiara menyebutkan bahwa flora itu tentang tumbuhan. Oke, kalau fauna berarti tentang Hewan, Bu. oke, hewan. Oke, jadi itu semua akan kita bahas nanti dalam biosfer. Jadi biosfer itu membahas tentang flora dan fauna, tentang hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Kenapa ada jenis burung, kenapa ada gajah, kenapa misalnya di Indonesia jenis hewannya seperti ini, di luar negeri seperti ini. Oke, kenapa di Indonesia tidak ada penguin? Oke, nanti itu kita bahas pada yang namanya biosfer. Oke, baik. Selanjutnya ada antroposfer. Jadi antroposfer itu membahas tentang manusianya, baik itu interaksi sesama manusia, manusia dengan kebudayaannya, dengan ekonominya, sarana prasarana. Jadi itu dibahas terpisah. Jadi kalau untuk hewan dan tumbuhan itu disebut dengan biosfer, kalau membahas manusianya itu disebut dengan antroposfer. Oke, sudah jelas sampai di sini objek material dari geografi. Jadi sudah jelas. Iya. Oke, sekarang kita lanjut pada objek formal. Jadi objek formal di sini ada 3 juga, keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Apa itu keruangan? Mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Jadi kita menganalisis fenomena-fenomena apa saja yang terjadi pada ruang tertentu. Fenomena-fenomena geosfer itu yang mana sih? Yang tadi, litosfer, hidrosfer, biosfer. Pada suatu ruang tertentu, pada suatu daerah tertentu, misalnya di daerah kalian, bagaimana keadaan, misalnya hewannya, misalnya tumbuhannya, seperti itu, dalam suatu ruang tertentu. Oke, gitu. Bagaimana keadaan, contoh gambar di sini ada daerah pegunungan, dataran tinggi, toh bisa dilihat fenomena yang terjadi ada di sini di daerah pantai, sekitar pantai, pasti berbeda dengan keruangan. Selanjutnya ada objek formal yaitu kelingkungan. Apa itu kelingkungan di sini? Mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Oke, selanjutnya saya mau tanya lagi, apa itu biotik dan apa itu abiotik? Ada yang bisa? Apa bedanya biotik dan abiotik? Atau baru dengar semuanya tentang biotik dan abiotik? Sebelumnya Ibu pernah kasih tugas toh cari tentang pengertian geografi.
Nah, jadi coba berarti ada bayangannya apa itu biotik atau abiotik. Yang bisa. Abiotik adalah segala benda yang tidak bernyawa. Oke, yang tidak bernyawa. Contohnya seperti apa itu yang tidak bernyawa? Udara, air, Udara, air. Kemudian saja contohnya udara, air. Oke, Tiara tadi, Dek. Tiara. iklim, terus Apa? Apa, Tiara? Bisa diaktifkan mikrofonnya kalau mau iya Bu. Sedangkan biotik adalah apa sih? Sedangkan biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa, misalnya hewan, tumbuhan, manusia. Atau oke. Mohon maaf Nanda, jaringan kurang baik jadi putus-putus. Keluar masuk Zoom. Sudah bisa jelas kembali mendengar suara? Jelas Ji suaranya? Masuk. Ya sudah ada? Oke Bu. Oke, kita lanjut, Dik. Oke, kita lanjut tadi biotik dan abiotik. Jadi kalau biotik itu adalah sesuatu yang tidak bernyawa, sedangkan abiotik itu sesuatu yang bernyawa. Yang tidak bernyawa itu seperti apa? Angin, udara, batu, cahaya, itu semua yang bernyawa. Yang tidak bernyawa. Kemudian yang bernyawa seperti manusia, hewan, tumbuhan itu dipelajari dalam objek formal ke lingkungan, kaitannya dengan
lingkungan sekitarnya. Oke, selanjutnya ada objek formal yang ketiga, itu kewilayahan. Mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Oke, jadi mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Jadi perbedaan wilayah misalnya di daerah gurun pasir, di daerah beriklim tropis, daerah beriklim subtropis, daerah beriklim panas, dan di daerah yang beriklim dingin. Apa persamaan dan perbedaan dari wilayah tersebut? Oke, jadi itu yang menyangkut objek formal geografi. Ada 3, objek formal keruangan, objek formal kelingkungan, objek formal kewilayahan. Oke, selanjutnya ini tadi yang saya bahas tentang fenomena geosfer. Jadi fenomena geosfer itu adalah kejadian-kejadian alam yang menyangkut litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Coba ada yang bisa menyebutkan kembali litosfer itu apa, membahas tentang apa, atmosfer itu membahas tentang apa, dan seterusnya. Coba diaktifkan mic-nya, kemudian bisa bersuara. Coba. Ada yang bisa coba menyebutkan kembali litosfer itu apa? Atmosfer itu apa? Ada semua. Coba Rivaldo. Supaya tidak mengantuk. Coba. Tahu. Adrian, mau jawab? Tahu. Coba Adrian. Litosfer adalah tentang apa? Gak apa-apa. Apa? Litosfer adalah lapisan penyusun berupa batuan di bumi, seperti kerak bumi. Kemudian Atmosfer adalah lapisan udara yang ada di bumi. Lapisan udara. Oke, hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan bumi berupa air yang ada di permukaan bumi maupun air tanah. Ya. Selanjutnya biosfer. Senyum. Oke, Andrian, cukup? Cukup. Oke, masih ada 2. Coba siapa yang bisa sebutkan? Biosfer itu membahas tentang apa? Antroposfer itu apa? Terima kasih Adrian jawabannya. Yang lain, coba. Ada yang bisa? Biosfer membahas tentang flora dan fauna. Namanya siapa? Satri Ani. Apa Satriani? Ulang. Membahas tentang flora dan fauna. Oke, biosfer membahas tentang flora dan fauna. Hewan dan tumbuhan. Kalau antroposfer membahas tentang lapisan kehidupan manusia. Oke, jadi sudah bisa jadi selalu diingat ini yang fenomena geosfer. Karena fenomena geosfer ini akan terus kita gunakan. Jadi ini dasar dari pembelajaran pada geografi, lapisan pada fenomena geosfer. Oke.
Pahami, Dik? Kita lanjut. Kita lihat coba. Oke, contoh-contohnya. Contoh litosfer. Litosfer itu lapisan pada permukaan bumi. Contoh bentuk materialnya di sini ada batuan dengan berbagai jenisnya, gunung dengan tipe dan ketinggiannya. Oke, batuan dan dengan berbagai jenisnya. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi batuan itu tidak hanya satu jenis, ada banyak macam jenisnya. Bisa dilihat toh dari warnanya misalnya, dari teksturnya, ada yang lebih keras, ada yang lumayan kalau dilempar satu kali itu bisa langsung hancur. Ada juga misalnya jenis batuan yang keras memang. Jadi itu batuan ada berbagai jenisnya dan ini akan dibahas pada litosfer, pada lapisan permukaan bumi. Oke, ada gunung dan tipenya dan ketinggiannya. Jadi kenapa gunung? Karena bagaimana caranya bisa terbentuk gunung? Oke, itu ada pengaruhnya pada lapisan di permukaan bumi. Kemudian di sini ada lagi contoh litosfer dalam bentuk fenomena. Oke, fenomena. Di sini ada gempa, pergerakan lempeng tektonik, ada gempa dan pergerakan lempeng tektonik. Oke, saya mau tanya kembali. Apa itu fenomena? Apa bedanya fenomena sama bencana? Pernah dengar kata bencana toh? Pernah? Iya. Oke. Jadi gempa itu termasuk fenomena atau bencana? Oke, di sini sudah jelas fenomena gempa. Jadi gempa itu termasuk fenomena. Apakah juga gempa ini termasuk dalam bencana? Oke, kalau begini apa bedanya fenomena dan bencana? Ada yang bisa coba dulu? Silahkan menjawab saja dulu. Kalau salah tidak apa-apa. Ada yang bisa? Oke, tadi saya sudah dengar suaranya Adrian sama Satri. Yang lain coba. Fenomena adalah mekanisme alami untuk mencapai keseimbangan sementara. Oke, dengan siapa yang bicara, Dinda? Oke, dengan siapa yang bicara, Dinda? Sedangkan bencana adalah dampak berupa korban atau kerusakan karena fenomena alam tersebut. Oke, jadi ini gempa termasuk atau bencana? Atau dua-duanya? Coba bilang saja, nggak apa-apa. Dinda, bilang saja. Iya, Bu, dua-duanya. Karena bencana adalah korban, sedangkan fenomena alamnya adalah bencana adalah korban. Fenomena alam. Kasih Dinda jawabannya. Jadi, gempa itu bisa dikategorikan fenomena, bisa dikategorikan bencana. Kapan dia menjadi fenomena, kapan dia disebut bencana. Oke, fenomena itu adalah kejadian alam yang terjadi. Itu sebuah fenomena seperti gunung meletus, banjir, itu termasuk fenomena alam semua. Tanah longsor, kapan dia disebut bencana? Ketika dia merugikan manusia. Itu baru bisa dikatakan bencana. Jika dia tidak merugikan manusia, itu dikategorikan hanya sebuah fenomena, bukan bencana. Contohnya, misalnya gunung meletus. Gunung meletus itu mengeluarkan api, bisa menyebabkan gempa bumi.
Oke, kapan gempanya ini misalnya menimbulkan kerusakan rumah sehingga menyebabkan korban jiwa, itu disebut sebagai bencana. Jika gunung meletus ini tidak menyebabkan korban, hanya berupa letusan saja, karena kan ada dibilang pemukiman di sekitar daerah pegunungan, ada juga yang tidak, misalnya gunung yang aktif sekali itu tidak bisa memang didiami oleh manusia, jadi jaraknya dari manusia itu cukup jauh, jadi tidak menimbulkan bencana, jadi itu hanya dikatakan sebagai fenomena. Oke, sudah bisa. Jadi kalau fenomena itu kejadian alam yang terjadi, bencana itu kejadian alam di mana ketika kejadian alam tersebut bisa menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi manusianya. Oke, bisa. Semoga bisa dipahami deh bedanya fenomena dan bencana. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Selanjutnya ada atmosfer. Kita bisa lihat contoh materialnya. Ada awan, udara, beserta materi penyusunnya. Jadi atmosfer itu membahas tentang lapisan permukaan bumi. Contohnya itu awan, udara, material penyusunnya. Kalau kemudian contoh bentuk fenomenanya, perubahan unsur-unsur cuaca, perubahan dari panas ke dingin, seperti itu, ada salju, ada hujan, ada musim hujan, ada musim kemarau, itu adalah contoh fenomena yang terjadi pada atmosfer, perubahan unsur-unsur cuaca ataupun iklim. Selanjutnya, biosfer. Biosfer membahas tentang hewan dan tumbuhan. Contohnya itu flora dan fauna, hewan dan tumbuhan. Itu contoh biosfer dalam bentuk materialnya. Kalau contoh atmosfer dalam bentuk fenomena, persebarannya, bagaimana persebaran hewan dan flora yang ada di dunia ini, habitatnya atau tempat tinggalnya, kondisi ruangan yang mendukungnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, penguin tidak ada di Indonesia, karena kenapa? Jadi itu yang dibahas dalam biosfer nantinya. Ini kalian nanti akan pelajari di kelas 2 tentang flora dan fauna. Jadi ini saya hanya kasih gambaran umum saja sebagai dasar. Oke, yang terakhir ini antroposfer. Antroposfer ini membahas tentang manusia, kalian sendiri. Bisa dalam bentuk materialnya, yaitu kehidupan biologisnya, kelahiran dan kematian. Oke, itu manusia. Contoh dalam bentuk gejala geografi, bisa membahas tentang kehidupan sosialnya, interaksi manusia dengan manusia, aktivitas ekonominya, bagaimana kehidupan manusia dalam suatu wilayah, bagaimana pendapatannya, bagaimana cara mereka bertahan hidup, itu semua. Terus bagaimana budaya-budaya yang ada dalam suatu wilayah, misalnya budaya orang Indonesia berbeda dengan budaya orang Barat, itu pasti jelas berbeda. Toh di Indonesia sok-sok mau pakai jaket tebal yang berbulu kan tidak cocok dengan Indonesia. Kenapa tidak cocok? Karena iklimnya yang tidak mendukung untuk memakai pakaian seperti itu. Mungkin misalnya di Korea, toh cantik pakai jaket tebal yang berbulu, toh semua pakai kupluk, pos tangan. Kalau dipakai di Indonesia seperti itu, bagaimana? Pasti kepanasan Ki, karena cuacanya. Toh di Korea mungkin bisa dipakai karena cuacanya dingin, jadi mereka membutuhkan itu. Jadi itu yang mungkin contoh budaya yang akan dibahas mengenai manusianya. Jadi antroposfer itu membahas tentang manusianya. Oke, jadi bedakan, kalau membahas hewan dan tumbuhannya itu disebut biosfer, ilmunya itu biosfer. Kalau manusianya itu ilmunya itu tentang antroposfer. Oke, bisa sampai sini? Oke, jadi itu fenomena biosfer. Oke, selanjutnya ada pendekatan geografi.
Oke. Ada berapa pendekatan geografi? Oke, tugas di awal, ada yang masih ingat tugas paling pertama saya berikan tentang pendekatan geografi, ada berapa? Coba. Suaranya lagi. Ada 3. 3, Tiara apa? Pendekatan spesial atau keruangan. Spesial atau keruangan. Yang kedua, pendekatan ekologi atau lingkungan. Ekologi atau lingkungan. Dan yang ketiga, pas, Tiara pas. Oke, yang pendekatan ketiga itu adalah pendekatan kompleks wilayah. Oke, kita lihat dulu. Pendekatan geografi, sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi perhatian. Oke, yang pertama kita bahas tentang pendekatan keruangan. Jadi pendekatan keruangan itu bisa berupa di mana terjadi kebakaran hutan. Itu pertanyaan, wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan, di wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan terjadi. Oke, jadi itu bentuk pendekatan keruangan. Kita tak ketahui di mana tempatnya, wilayah mana yang terjadi kebakaran. Misalnya kalau ini terjadi kebakaran hutan, di wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan itu terjadi. Jadi itu dalam lingkup keruangan. Kalau dalam pendekatan ke lingkungan, pengaruhnya tadi kebakaran itu terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Apakah kebakaran yang terjadi itu cukup merusak atau tidak? Hanya sebagian kecil saja lingkungan yang terkena dampak dari kebakaran tersebut. Itu dalam konteks pendekatan ke lingkungan. Kemudian jika digabungkan dengan pendekatan kompleks wilayah, selain faktor kondisi fisik wilayah, kebakaran hutan juga disebabkan oleh faktor manusia. Jadi bisa saja kebakaran ini disebabkan oleh faktor manusianya. Itu pada 3 pendekatan. Kalau keruangan itu membahas misalnya kenapa bisa terjadi kebakaran. Oke, kenapa bisa terjadi kebakaran itu? Yang pertama, kemudian itu keruangannya, kemudian kompleks wilayahnya, kompleks kelingkungannya, adakah pengaruh kebakaran tersebut terhadap lingkungan? Jadi sudah masuk ke ranah lingkungan lebih luas lagi. Oke, kemudian kompleks wilayah. Oke, apakah kebakaran ini disebabkan oleh manusia atau karena fenomena alam, misalnya pergesekan pohon sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran, seperti itu. Oke, bisa. Oke, jadi itu 3 pendekatan yang ada pada geografi, ada keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Jadi keruangan itu spasial, kelingkungan itu ekologikal, dan kompleks wilayah. Oke, selanjutnya prinsip. Oke, sebelumnya juga saya sudah kasih tugas ini toh. Ada 4 prinsip dalam geografi. Yang pertama, prinsip persebaran atau fenomena yang tersebar di muka bumi, baik oleh alam maupun manusia. Oke, fenomena yang ada di muka bumi ini, itu yang dimaksud dengan prinsip persebaran. Contohnya, misalnya persebaran flora dan fauna di Indonesia. Bagaimana persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia? Itu contoh pada prinsip persebaran. Oke, kemudian interrelasi. Interrelasi itu hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Oke, jadi kaitannya antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Misalnya,
fenomena banjir akibat adanya penebangan hutan di wilayah hulu. Oke, jadi kenapa bisa jadi faktor dalam interrelasi di sini hubungan adanya sebab akibat. Misalnya ada banjir, kenapa bisa terjadi banjir? Oke, itu suatu fenomena fenomena banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Karena misalnya ada pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat sehingga menyebabkan sungai meluap. Penyebab lainnya bisa jadi penebangan hutan secara liar sehingga menyebabkan air hujan tidak ada lagi wilayah serap. Kan kalau banyak pepohonan itu air hujan itu bisa diserap oleh akar tanaman untuk pertumbuhan pohon. Kalau pohonnya sudah ditebang, siapa lagi yang mau serap? Kan tidak bisa. Bisa jadi airnya dalam jumlah banyak mengalir ke daerah penduduk sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi misalnya kebersihan suatu perkampungan itu tidak bagus, misalnya pembuangan sampah di sekitar daerah sungai itu bisa menyebabkan banjir, karena tercemar sungainya sehingga air sungainya meluap. Jadi interrelasi itu ada hubungan sebab akibat, hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Oke, selanjutnya ada prinsip deskripsi, menyajikan fenomena geosfer dalam bentuk peta, tabel, grafik, angka atau gambar. Jadi deskripsi di sini menjabarkan suatu fenomena dalam bentuk peta. Misalnya peta wilayah rawan banjir. Itu dalam prinsip deskripsi, peta wilayah rawan longsor. Oke, atau peta kepadatan penduduk. Itu bisa dalam prinsip geografi, yaitu prinsip deskripsi. Kemudian korologi. Korologi di sini adalah perpaduan dari ketiga prinsip yang sebelumnya, yaitu prinsip persebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Jadi itu semua. Oke. Oke, Oke deh, mohon maaf lagi nah, karena jaringannya Ibu kurang bagus, jadi sering keluar masuk di room Zoom. Jadi yang tadi bisa dipahami semua? Jelas kita suaranya? Ya, Bu. Oke. Oke. Dilihat bisa kembali. Jadi di sini ada tanah longsor akibat perubahan fungsi lahan. Jadi ini kenapa bisa terjadi tanah longsor? Saya ulangi lagi,
karena adanya perubahan fungsi lahan. Perubahannya seperti apa itu? Misalnya yang awalnya daerah wilayah yang ditanami pepohonan besar, kemudian ditebang secara liar, sehingga pohonnya hilang. Karena pohonnya sudah tidak ada, sehingga bisa terjadi tanah longsor. Seperti itu. Kemudian suhu udara di daerah pegunungan lebih dingin daripada di daerah dataran, jadi perbedaan penyinaran matahari. Ini bisa sebagai contoh prinsip korelasi. Yang ini korologi, sorry. Ini prinsip korologi, ini bisa jadi contohnya. Suhu udara di daerah pegunungan lebih dingin daripada di daerah dataran rendah karena terjadi perbedaan penyinaran matahari. Kemudian ini adalah contoh prinsip deskripsi peta persebaran kebudayaan suku Asmat di ini pulau apa? Oke. Ini persebaran suku Asmat di sini bisa dilihat tuh. Jadi ini beberapa contoh tentang prinsip geografi. Jadi diingat, prinsip geografi itu ada 4: persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Jadi harus diingat baik-baik. Kemudian aspek-aspek yang ada pada geografi adalah penyederhanaan ruang lingkup geografi yang sangat luas. Oke. Di geografi itu ada 2 aspek, aspek fisik dan aspek sosial. Moji sama dengan objek studi. Tapi objek studi itu ada 3. Ya, objek studi ada 3. Fisik, sosial, dan Oke. Oke, bisa dilihat di sini aspek fisik. Aspek fisik itu menyangkut tanah, air, udara, batuan, itu yang menyangkut tentang aspek fisik pada geografi. Ada tanah, air, udara. Kemudian aspek sosial. Aspek sosial itu tadi hubungan manusia dengan lingkungannya, manusia dengan wilayahnya, itu nyangkut tentang aspek sosialnya. Kalau aspek fisik itu materialnya, tanah, air, udara, batuan, dan lain-lain sebagainya. Di sini hubungannya dengan manusianya yang bersifat sosial. Contohnya di sini kegiatan para nelayan menangkap ikan, kegiatan para petani memanen hasil kebunnya, para karyawan atau buruh yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Jadi itu yang termasuk dalam aspek sosial geografi. Jadi aspek-aspek geografi, saya ulang ada 2, ada aspek fisik dan aspek sosial. Oke, sedikit saya ingin melihatkan cabang-cabang dari ilmu geografi. Jadi cabang-cabang ilmu geografi itu bisa dilihat ada geografi fisik. Geografi fisik itu membahas tentang permukaan bumi, fenomena aja yang terjadi pada bumi.
Oke, kembali dijelaskan. Mohon maaf lagi jaringan kurang mendukung. Jadi seperti ini. Oke, saya ulangi. Hidrologi itu membahas tentang seluk-beluk air yang terjadi. Kemudian biogeografi itu tadi membahas tentang flora dan fauna. Ini ilmu tersendirinya yang mempelajari nanti. Kalau geografi secara lebih luas lagi, ada ilmu-ilmu tersendirinya. Apakah nanti kalian misalnya ini geografi secara umum, misalnya kalian nanti ingin mendalami, kalian bisa memilih lagi apakah mau khusus kepada membahas tentang geologinya, batuannya, iklimnya, toh seperti ini. Kalau klimatologi ini kalian bisa kerja di badan-badan BMKG seperti itu. Kemudian hidrologi, biogeografi. Oke, kemudian cabang geografi yang kedua itu adalah geografi manusia. Oke, geografi kependudukan. Jadi membahas seputar kependudukan yang ada. Bagaimana jumlah manusia yang ada di bumi ini. Kemudian geografi ekonomi. Tentu membahas tentang seputar ekonomi pendapatan dari manusia itu sendiri. Itu dibahas khusus dalam geografi ekonomi. Jadi ada cabang-cabangnya di mana nanti misalnya kalian ingin mendalami, kalian bisa memilih. Kemudian ada geografi teknis. Kalau geografi teknis di sini berkaitan dengan pemetaan. Berkaitan dengan pemetaan. Ini ada penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu bisa dilakukan, bisa menggunakan dengan drone. Yang pernah melihat drone, itu bisa dipakai untuk sebuah penginderaan jauh, atau penginderaan jauh itu bisa dari satelit yang ada pada bumi, di luar angkasa. Itu bisa mendeteksi wilayah-wilayah yang ada di bumi. Seperti itu. Ada SIG. SIG ini adalah sistem informasi geografi. Ini ilmu tentang pemetaan. Jadi kalian kalau mau ahli pemetaan, bisa nanti dalami tentang ini, SIG, tentang pemetaan. Yang terakhir ada geografi regional. Geografi regional ini bahas tentang kewilayahan. Kewilayahan. Oke. Jadi ini adalah beberapa cabang-cabang ilmu geografi dan semuanya ini akan kalian pelajari. Pelajari semuanya nanti ini sampai di kelas 3 kan per bab dipelajari secara lebih umum. Di sini saya memberi gambaran saja dulu. Oke, untuk itu untuk bisa menguasai semua ini kalian harus memahami materi-materi pada bab 1 ini tentang pengetahuan dasar geografi itu sendiri, karena ini adalah dasar dari pembelajaran kita. Baik dari paling awal itu kalian harus pahami dulu tentang apa itu geografi, apa itu pengertian geografi. Oke, menurut Semiloka adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Fenomena geosfer tersebut itu yang mana? Yang itu tadi, litosfer, hidrosfer, biosfer, apalagi atmosfer dan antroposfer. Oke, mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam 3 sudut pandang. Ada keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan atau kompleks wilayah. Itu dasar yang harus kalian pelajari. Kalian harus tahu, bedakan ruang lingkup geografi fisik itu yang mana, geografi sosial itu yang mana, kemudian geografi regional itu yang mana. Itu dasarnya harus kalian ketahui agar memahami geografi. Kemudian objek studinya, so ada 2, objek material, objek formal, seperti itu. Kemudian ada pendekatan geografi, prinsip, dan aspek-aspek. Ini semua adalah termasuk materi yang Ibu berikan minggu lalu tentang konsep geografi. Kalian harus pahami betul-betul itu karena itu dasar dari pembelajaran geografi yang akan kalian tempuh nanti jenjangnya. Misalnya menuju bab 2 nanti, ini dasarnya semua dari sini. Dari pendekatan, konsep. Oke, bisa semuanya?
Dipahami? Oke. Oke, semoga belum ada yang mengantuk. Jadi, sudah semua Mito makan? Oke. Oke, semuanya sudah absen? Sudah di sebelumnya? Sudah. Oke. Oke, jadi kalian sudah memahami tentang konsep geografi, tentang pendekatan, objek studi, ruang lingkup, aspek, prinsip. Jadi saya harap kalian sudah memahami semuanya ini yang Ibu sudah share, baik itu di classroom. Oke. Sebagai penutup, ada yang bisa menyimpulkan inti materi kita pada pembelajaran hari ini? Oke, coba ada yang bisa menyimpulkan. Oke, dan diingat minggu depan seperti yang Ibu sudah berikan instruksi di classroom, minggu depan kita ulangan harian mengenai materi pengetahuan dasar geografi. Oke, siap Di, minggu depan, hari Kamis depan di jam pelajaran yang sama. Ulangan harian lisan. Untuk modelnya nanti Ibu instruksikan lagi. Oke. Atau ada yang ingin bertanya dulu, baru kemudian menyimpulkan. Ada yang ingin bertanya atau menjelaskan lagi yang mana nggak dipahami atau sudah paham semua? Sudah paham semua, berarti sudah hebat, sudah bisa ulangan harian nanti dapat 100 semua. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini. Satu orang atau dua orang bisa? Kesimpulannya untuk materi pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Saya sebut namanya Di, boleh? Saya dengar suaranya. Kastina? Kastina aktif? Kastina ini bisa tidak? Oke, kalau tidak bisa Kastina, coba saya lihat dulu nah. Ada yang bisa mau mengajukan diri? Ada suaranya satu. Agustina. Tidak apa-apa. Ya, ada misalnya. Coba, nah,
kesimpulan materi pada hari ini. Kesimpulan materi. Kenapa? Kenapa? Kalian nggak bisa. Yang bisa, ada yang bisa? Coba. Atau Adrian lagi? Adrian? Atau apa yang kita dapat pada materi kita hari ini? Apa yang kita tangkap saja? Oke, ayo. Agustina, bisa. Oke, belum ada yang berani, Dik. Belum ada yang berani bicara. Oke. Start kembali. Oke, sebagai penutup di sini, jadi saya ulang kembali pada objek studi geografi itu ada dua, ada objek material dan formal. Objek material menyangkut litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer itu, dan antroposfer itu menyangkut tentang objek material. Kalau objek formalnya menyangkut tentang keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Oke, kemudian apa sih itu fenomena geosfer? Fenomena geosfer itu mencakup itu tadi, litosfer membahas tentang lapisan permukaan bumi, atmosfer membahas tentang lapisan udara, tentang lapisan air, Teluk-Beluk membahas tentang manusia, kehidupan manusianya. Kemudian ini contoh-contohnya. Kemudian ada pendekatan geografi. Pendekatan geografi itu terbagi tiga. Ada pendekatan keruangan, lingkungan, dan prinsip prinsip interrelasi atau hubungan, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Korologi adalah gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya, prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Ini contohnya. Kemudian yang terakhir ada aspek-aspek pada geografi, ada aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik menyangkut material yang ada di permukaan bumi seperti tanah, udara, air, ataupun batuan, cuaca, iklim, itu aspek fisik. Kalau aspek sosialnya itu interaksinya manusia dengan lingkungannya. Oke. Jadi itu cukup sekian materi pada hari ini. Jadi saya harap dipelajari baik-baik untuk
materi dari pertemuan awal yang Ibu berikan sampai pada hari ini. Pada hari ini dan dipahami betul-betul karena pada materi bab 1 ini adalah dasar dari pembelajaran kita selanjutnya nantinya. Karena ini semua akan kita pakai untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, di sini Ibu memberikan sebuah motivasi sama kalian supaya makin semangat lagi untuk belajar walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini, keadaan pandemi. Oke, bisa dibaca satu orang supaya dengan suara yang lantang. Nah, siapa yang keras suaranya? Yang bagus. Oke, Pastabikul coba. Pepatahnya dari Henry Ford. Dibaca. Kelihatan dia di layarnya. Coba dibaca Pastabikul. Seorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia. Meskipun umurnya masih remaja, seorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Oke, dipahami toh? Jadi kalau mau kita tetap awet muda, jangan berhenti belajar. Kalau berhenti belajar itu kayak orang lanjut usia. Karena dengan belajar itu dengan memberikan menggali lagi ilmu, kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih lagi. Toh? Oke. Jadi seorang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia meskipun umurnya masih remaja. Kalau berhenti belajar sama saja seperti kakek-kakek, nenek-nenek, atau yang pikun. Kalau tetap mau belajar walaupun sudah tua itu ilmu akan tetap berguna yang kalian dapatkan. Oke. Itu pepatah atau kata dari Henry Ford. Oke, semoga pepatah ini bisa membangkitkan semangat kalian semua walaupun kita belum bisa bertatap muka, ketemu langsung. Semoga kalian tetap semangat belajar dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi corona ini segera berakhir. Kita bisa ketemu di sekolah nanti, di ruang kelas. Amin. Oke. Kalau begitu, untuk materi sebagai penutup pertemuan hari ini, untuk materi pada bab 1 sudah selesai. Jadi silahkan dipelajari dari pertemuan awal. Minggu depan kita ulangan harian menyangkut pengetahuan dasar geografi. Semuanya, jadi silahkan belajar baik-baik karena kita ulangan harian secara lisan. Oke, sudah jelas? Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan atau sudah jelas semuanya, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya semua. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar semuanya, nah. Jangan malas. Oke, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.